Hai semua, cerita senja kembali lagi dengan cerita-cerita thread dari Twitter yang lagi viral pastinya ya, cerita-cerita horor. Nah kali ini cerita senja akan berbagi cerita tentang pendaki gunung kembali ya. Nah di sini ada salah satu akun Twitter @wahyuarian_. Jadi di akun ini akan menceritakan tentang pengalamannya di Gunung Merbabu. Tapi sebelum mulai, yuklah kalian klik tombol subscribe dan klik like-nya ya, biar kalian gak ketinggalan sama cerita-cerita horor dari cerita senja. Cerita ini diangkat dari cerita nyata dari akun tersebut ya, yang bertajuk Menerjang Badai dan Dibuat Bingung di Gunung Merbabu. Merbabu adalah gunung istimewa bagi saya. Gunung yang selalu cantik didaki dari jalur mana saja. Gunung yang saya tidak pernah merasa bosan mendakinya. Hingga tweet ini ditulis, sudah 6 kali saya mendaki Gunung Merbabu. Berbagai jalur seperti jalur Cuntel, Wekas, Selo, Suwanting sudah sempat saya lalui. Dan di tweet ini adalah pendakian ketiga saya ke Gunung Merbabu. Dan kedua kalinya melewati jalur Wekas. Cerita ini terjadi di bulan Februari tahun 2016. Jadi sudah 4 tahun yang lalu dengan 3 kawan saya yang bernama Andi, Lia, dan Novi. Ini nama samaran ya, bukan nama asli. Lia dan Novi adalah teman satu kampus saya, sedangkan Andi adalah teman saya dari kampus yang berbeda. Awal cerita, saya tidak ada rencana mendaki Gunung Merbabu kala itu. Hingga H-1 minggu pendakian, si Andi menghubungi saya dengan maksud mengajak serta minta diantarkan ke Gunung Merbabu. Bukan karena saya sudah 2 kali naik Gunung Merbabu saat itu. Sempat mempertimbangkan, tapi akhirnya saya iakan ajakannya dan saya ajakan Lia dan Novi. Karena mereka belum lama ngomong, minta dikabarin kalau mau mendaki gunung lagi. Tak lama kemudian, mereka berdua mengiyakan ajakan saya. Tapi ternyata si Lia belum pernah mendaki gunung sama sekali. Dengan berbekal pengalaman, Lia kami arahkan agar membawa apa saja yang dan menyiapkan apa saja sebelum mendaki nanti. Mereka berdua hanya nurut saja, karena memang belum pernah mendaki gunung sama sekali. Kami akan mendaki 2 hari di hari dan memilih jalur Wekas sebagai jalur pendakian kami. Di hari H, kami menggunakan kosan Novi sebagai tempat berkumpul kami sebelum berangkat. Singkat cerita, Sabtu kurang lebih pukul 10 pagi, kami berangkat menuju desa Wekas, diawali dengan doa. Pukul 13.30 kami tiba di base camp Merbabu via Wekas, dibarengi dengan hujan yang turun deras. 1 jam menunggu, hujan masih belum reda. Kami masih sabar menunggu hingga lepas asar, tapi hujan masih saja belum reda. Lepas sholat asar, hujan reda dan kami langsung memulai pendakian. Diawali dengan pengurus simaksi dan berdoa. Kami langsung berjalan menuju pos 1. Di awal perjalanan, jalur masih didominasi perkebunan warga, hingga akhirnya menemukan pemakaman sebelum akhirnya trek masuk ke dalam hutan. Jalur terus menanjak hingga kami tiba di pos 1. Kurang lebih 45 atau 60 menit, saya lupa pastinya. Kabarnya pos 1 sudah dinonaktifkan dengan alasan treknya yang terlalu ekstrim. Sehingga sekarang, jika ingin mendaki Gunung Merbabu via Wekas, pendaki langsung diarahkan melalui jalur lain yang langsung menuju pos 2.
Kami istirahat sebentar karena Lia baru perdana mendaki gunung dan langsung mendaki Gunung Merbabu. Kurang lebih 10 menit istirahat, kami melanjutkan perjalanan. Jika mendaki Gunung Merbabu via Wekas, pendaki akan sering menemukan pipa air di sepanjang jalur yang mengarah langsung menuju ke permukiman warga. Dari pos 1, jalur didominasi dengan tanjakan dengan kemiringan yang lumayan. Ibarat motor bebek, kita kudu masuk gigi 1 agar kuat naiknya. Selama perjalanan menuju pos 2, Lia dan Novi seringkali berhenti mengeluh kecapean. Wajar saja, karena memang jalur 1 menanjak gak ada habisnya. Kurang lebih sekitar 1,5 jam kami tiba di tanah datar. Pertanda pos 2 sudah di depan mata. Yap, akhirnya kami tiba di pos 2 dan kami memutuskan bermalam di sana. Di saat kami sampai, sudah ada beberapa tenda di sana. Selain karena saat itu waktu sudah gelap, pos 2 memang sangat disarankan untuk tempat camp karena lahannya yang strategis. Tak lama kami langsung masak dan sholat bergantian. Selesai makan, tiba-tiba hujan datang. Masuklah kami ke dalam tenda, buka sleeping bag, lalu langsung tidur. Kami membuka sleeping bag kami masing-masing ya, dan kami langsung tidur. Baru 1 jam tertidur, Lia mengeluh kedinginan hingga membuat saya dan Andi terbangun. "Kenapa ya?" tanyaku. "Pusing sama dingin banget nih," jawab Lia pelan. "Waduh, gejala hipo nih," sahutku kepada Andi. Saat langsung membangunkan Novi untuk membantu Lia. Saya langsung membangunkan Novi untuk membantu Lia. Saat Novi bangun dan membantu Lia, saya dan Andi memasak air hangat untuk menghangatkan tubuh Lia. Air hangat sebagian saya taruh di dalam botol kecil yang bertujuan agar bisa dipegang Lia dan menghangatkan tubuhnya, dan sebagian lagi kami minumkan kepadanya. Dengan dibantu Novi, si Lia duduk dan meminum air hangat buatan saya dan Andi. Setelah itu, saya minta Lia istirahat lagi dengan saya dan Andi yang tetap bergantian memperhatikan sepanjang malam. "Mau summit jam berapa nih?" tanyaku kepada Andi. Kalau cuacanya bagus, kita naik jam 4 ya, jawabnya. Namun naas, jam menunjukkan 3:45, tapi angin kencang ditambah hujan gerimis. Rencana summit saat itu kami batalkan hingga pagi hari, jam menunjukkan pukul 7.30. Kami berempat masih masak untuk kami sarapan. Cuaca saat itu sudah mulai bagus dan tak mendung lagi. Setelah sarapan, kami masih santai-santai hingga kami lupa jam menunjukkan pukul 9.30. Kami langsung prepare menyiapkan apa saja yang akan kami bawa summit ke puncak. Di sini, Lia dan Novi lupa kalau jas hujan yang mereka bawa tertinggal di base camp saat mereka istirahat di sana. Tandanya sekarang hanya ada 2 jas hujan, punya saya dan Andi. Setelah mempertimbangkan dan memperhatikan langit yang masih cerah, kami memantapkan hati dan memutuskan summit dengan membawa 2 jas hujan. Jam 10, kami mulai berjalan tanpa halangan apapun. Hingga kurang lebih 90 menit, kami tiba di persimpangan pertemuan dengan jalur kopeng antara Cuntel dan Tekelan. Mulai bersimpangan jalur pun mulai terbuka. Hanya ada rerumputan dan tanaman kecil yang tumbuh di sana. Setibanya di persimpangan, tiba-tiba mendung datang. Di persimpangan kami istirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan lagi. Baru jalan 10 menit, tiba-tiba datang sangat deras hujan.
Setibanya di persimpangan ini, tiba-tiba mendung datang. Di persimpangan kami istirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Baru jalan 10 menit, tiba-tiba hujan datang dengan derasnya. Kami berempat kalang kabut mencari tempat berteduh, tapi tidak ada. Saya dan Andi mengeluarkan jas hujan yang kami bawa, tapi bingung siapa yang akan memakainya. Tanpa pikir panjang, karena hujan tambah deras, Novi dan Lia kami suruh pakai jas hujan kami berdua. Mereka berdua langsung pakai jas hujan kami berdua. Saya dan Andi tetap dengan pakaian yang kami kenakan. Jangan tanya saya dan Andi basah atau tidak ya. Pastinya jelas basah lah ya badan kami berdua. Gak tahan air, kami berempat pelan-pelan melanjutkan perjalanan. Kabut sudah pasti datang dan menemani perjalanan kami. Di sini bau belerang sangat menyengat. Karena memang Kawah Merbabu berada tak jauh dari tempat kami berdiri. Trek yang kami lalui sangat terjal, ditambah hujan turun sangat deras. Sampai-sampai trek tempat kami berjalan berubah menjadi sungai dadakan karena menjadi aliran air yang sangat deras. Di beberapa trek air mengalir bagai air terjun mini yang sangat deras. Sialnya, setibanya kami di sini, angin juga datang menambahkan perasaan takut kami. Kami terus berjalan hingga akhirnya ada pendaki turun dari arah puncak. Mau muncak bang? Di atas badai hujan deras. Kami mau muncak, takut serem banget. Mending turun aja bang, seru pendaki tersebut mengajak kami untuk turun. Bagaimana nih? Tanyaku ke Andi dan Lia serta Novi. Setelah musyawarah, kami sepakat untuk terus berjalan pelan-pelan. Di jalan kami berempat selalu berdoa meminta agar hujan badai ini segera berlalu. Tanpa terasa kami tiba di jembatan setannya Gunung Merbabu. Nama jembatan setan bukan berarti di sini angker dan banyak setannya ya. Tapi karena jalannya yang sempit, dengan kanan kirinya langsung berbatasan dengan jurang, sehingga dinamakan jembatan setan. Di sini, Lia dan Nopi tiba-tiba berhenti. Turun aja yuk, kami berdua takut hujan anginnya agak terang-terang, ucap Lia dengan wajah takut. Saat saya lihat Novi, wajahnya pun takut karena hujan tak kunjung reda. Bismillah, kita lanjut aja pelan-pelan. Puncak sebentar lagi insya Allah. Kita sampai dengan selamat, seru Andi dengan penuh keyakinan dan sambil menyemangati kami. Di jembatan setan, badan saya sudah mulai terasa sangat dingin. Badan saya menggigil, badan saya sangat lelah, tetapi ingin berhenti sangat beresiko. Selain di trek, ada aliran air, berhenti hanya akan membuat badan saya semakin dingin. Dan saya yakin ketiga kawan saya juga merasa demikian, karena memang cuaca sangat dingin, sangat ekstrim. Tapi entah kenapa, kami ingin tetap melanjutkan perjalanan. Bermodal tekad dan keyakinan, kami akan sampai dengan selamat. Dengan penuh hati-hati, saya terus berjalan di paling belakang. Andi paling depan diikuti Lia dan Novi. Pelan tapi pasti kami terus berjalan. Saya lihat Lia dan Novi susah payah menaiki trek yang dilewati air. Trek mulai datar saat kami sampai di ujung jembatan setan. Hujan mulai reda dan angin perlahan tenang tapi kabut tetap tebal. Alhamdulillah terang, seru Lia kegirangan. Karena hujan reda, ayo sebentar lagi tinggal naik satu bukit di depan sampai puncak, ucapku menyemangati. Di ujung jembatan setan, trek yang paling berat dan berbahaya menghadang perjalanan kami. Trek tebing, sempit, sejauh kurang lebih 10 meter berbatasan langsung dengan jurang. Dalam menunggu untuk kami lewat, Novi dan Lia ragu melihatnya. Andi mengawali melintasi trek tebing itu dengan posisi miring dan menghadap ke tebing, seperti posisi climbing. Andi perlahan merayap ke samping kiri
Di ujung tebing terpasang webbing untuk membantu pendaki. Selanjutnya, Lia yang gantian melintas. Takut nih, sempit banget jalannya, terus basah lagi habis hujan. Apa gak licin? Tanya Lia dengan wajah tegang. Bismillah aja, gak apa-apa. Bukitnya aku bisa kan? Jawab Andi sembari meyakinkan. Kemudian Lia mulai melangkah. Langkah Lia sangat berhati-hati dan wajahnya terlihat tegang. Di ujung jalan, Andi menunggu untuk kemudian membantu Lia lepas dari trek tebing yang ia lalui. Selanjutnya, Novi giliran berjalan. Raut wajahnya tegang, tapi dia berani melewatinya. Yang terakhir, baru melangkah saat jari berpegangan batu jari. Yang terakhir saya baru melangkah saat jari berpegang batu jari saya terasa sakit sekali, seperti tertusuk-tusuk jarum di ujung jari. Padahal sebelumnya mati rasa karena saking kedinginannya, karena kehujanan. Saya kembali mundur meregangkan tangan dan menggerak-gerakkan tangan saya. Kembali melangkah dan berpegangan ke batu. Tangan masih terasa sakit sekali. Jurang tepat di belakang saya. Saya menyusuri trek tebing ini. Perlahan tapi pasti, saya sampai di ujung trek dan dibantu Andi. Kami melanjutkan perjalanan yang tinggal menaiki satu bukit agar sampai ke puncak Merbabu, Keteng Songo. 10 menit berjalan, akhirnya kami berempat tiba di puncak Merbabu, Keteng Songo. Lia dan Novi menangis. Mereka bersyukur sampai di puncak Merbabu dengan selamat. Walaupun saat mendaki hujan badai menghalang langkah mereka, saya dan Andi hanya membiarkan tangisnya, karena saya dan Andi tahu kalau tangisnya adalah tangis bersyukur, jadi tak perlu khawatir. Saat di puncak hanya ada rombongan kami, tanpa ada pendaki lain. Tampak samar terhalang kabut, ada pendaki lain di puncak. Triangulasi. Saya duduk mengistirahatkan badan. Tiba-tiba saat awan terbuka, cahaya matahari terlihat. Panas matahari menyinari kami berempat di puncak Keteng Songo. Kebayangkan indahnya seperti apa? Lia dan Novi bersyukur kegirangan melihat cahaya matahari datang. Tanpa berpikir lama, kami berempat foto-foto, mengabadikan momen, dan bersiap untuk turun ke pos 2, dan kami diharuskan melewati jembatan setan sekali lagi. Saat kami sampai di trek tebing jembatan setan, cahaya matahari masih menemani kami, sehingga memudahkan kami saat menyusuri trek sempit itu, dan lanjut berjalan. Kami terus berjalan dan jarang berhenti. Di tengah perjalanan, kabut kembali datang. Butir-butir air yang dibawa kabut juga kami rasakan. Kami khawatir kalau hujan kembali turun. Tapi untunglah hujan tak turun hingga kami tiba di pos 2. Setiba kami di pos 2, kabut masih menemani dan hanya tinggal satu tenda kami yang berdiri. Anehnya, ada satu balon tertaki di tenda kami. Mungkin ini kelakuan iseng pendaki lain, ucap Andi. Jam menunjukkan pukul 16:30 saat kami tiba di pos 2. Setibanya di tenda, kami istirahat dan menyeduh air hangat untuk menghangatkan badan kami. Langsung turun nih, tanyaku. Mending nanti aja habis maghrib. Sebentar lagi juga maghrib. Sambil istirahat sebentar kita, jawab Andi. Lia dan Novi hanya mengiyakan perkataan Andi. Setelah istirahat 1 jam di dalam tenda, kami mulai berkemas untuk bergantian sholat maghrib. Selesai sholat kurang lebih jam 18:30, kami mulai perjalanan turun ditemani senter dan headlamp yang kami bawa. Andi memimpin perjalanan turun diikuti Lia, Novi, dan lagi-lagi saya di paling belakang. Jalan yang kami lalui sangat licin karena bekas dari hujan siang tadi. Perjalanan turun terasa lebih sulit dibandingkan naik, karena harus menahan kaki di atas tanah yang sangat licin.
Malam itu kami jalani dengan hening. Kami berempat hanya diam di sepanjang jalan. Mungkin karena kami sudah kelelahan, semua pikirku dalam hati. Jam menunjukkan pukul 20:30. Tapi kami belum juga sampai di pos 1. Saya mulai resah. Kenapa durasi waktunya hampir sama dengan kami naik? Padahal saat turun kami jarang berhenti. Kami terus berjalan hingga tak terasa jam menunjukkan pukul 21:30. Tandanya sudah 3 jam kami berjalan, tapi belum juga sampai di pos 1. Tiba-tiba Lia mengeluh dan bertanya, "Kenapa lama banget sih? Kemarin kita naik dari base camp aja 3 jam lebih dikit. Kok ini kita turun sampai 3 jam belum juga sampai di pos 1? Udah, diam aja. Kita terus jalan, jangan lupa sholawatan," seru Andi. Saya tetap diam, tanpa bicara. Tak lama kami sampai di pos 1. Kami istirahat, minum sebentar sembari sedikit meregangkan kaki. Tiba-tiba, bulu kuduk saya merinding dan suasana di pos 1 terasa sangat berbeda. Tapi saya memilih diam, karena jika saya bercerita yang ada hanya memperburuk suasana. Karena sepertinya semua sudah merasakan keanehan yang terjadi sejak tadi. Di sepanjang jalan, saya hanya bertanya-tanya di dalam hati, kenapa lama sekali durasi waktu kami turun? Seakan-akan jalan kami seperti diputar-putarkan. Anehnya, sejak pos 2 ke pos 1, jalan yang kami lalui tetap jalan setapak dan tidak ada tanda-tanda kami tersesat atau salah jalur. Malam itu kami tidak bertemu dengan pendaki sama sekali. Entah pendaki turun atau naik, kami tidak bertemu sama sekali. Jadi hanya rombongan kami yang lewat jalur ini. Malam hari ini saat saya lihat Lia dan Novi terlihat wajahnya ketakutan, tapi mereka lebih memilih diam. Dari pos 1 kami tetap tidak bertemu pendaki. Seakan-akan jalur ini hanya milik rombongan kami berempat. Jam menunjukkan pukul 23:00, tapi kami belum juga sampai di base camp. Jangankan base camp, ladang penduduk saja belum kami lewati. Perasaan saya mulai tak karuan. Saya lihat wajah Andi, Lia, dan Novi. Mereka juga sama. Kami gelisah, tegang, takut, campur jadi satu. Kenapa perjalanan ini gak kunjung berujung? Jalan yang kami lalui masih berada di jalan setapak. Entah kami dibuat berputar-putar di hutan atau bagaimana, kami tidak ada yang tahu. Karena kami merasa melewati jalan yang benar-benar dan tidak sama sekali tidak merasa tersesat, perjalanan kami hening dan doa yang terlalu Perjalanan kami hening dan doa yang selalu terpanjat di dalam hati. Jam menunjukkan pukul 00:00. Kami tiba di persimpangan makam. Kami menghela nafas, seraya bersyukur akhirnya kami tiba juga di lahan penduduk. Namun ada yang aneh di sini. Sebelum sampai di persimpangan makam, dari kejauhan saya melihat kakek-kakek berdiri mengenakan pakaian putih lusuh seperti bekas bertani tepat di persimpangan. Seperti menunggu kedatangan kami atau ingin bergantian melewati jalur yang kami lalui. Saya lihat Andi, Lia, dan Novi. Tak ada raut kaget atau tegang. Sepertinya mereka tak melihatnya. Saat kami tiba di persimpangan, wajahnya hanya diam dan pucat. Raut wajahnya mengarah ke dalam hutan. Saya menganggukkan kepala dan sedikit membukukan badan saat melewati depannya. Namun kakek itu hanya diam, tak merespon, dan tatapannya tetap mengarah ke hutan. Saat sudah melewati agak jauh, saya melihat ke belakang lagi. Anehnya, bapak-bapak tadi sudah tidak ada di sana lagi. Tengah malam begini, ada warga lokal kemari, ada keperluan apa? Sudahlah, saya tak begitu memikirkannya, walaupun sebetulnya saya ketakutan. 15 menit kami tiba di rumah yang dijadikan base camp pendakian. Sialnya, yang punya rumah sudah tidur.
Hampir ke 30 menit kami bertahan di luar rumah dengan berusaha mengetuk pintu agar dibukakan. Tak lama penghuni rumah bangun dan membuka pintu. Pantas saja ditutup. Ternyata malam itu hanya ada rombongan kami yang di sana. Rencananya malam ini kami bermalam di base camp ini dan kembali pulang esok hari. Pagi datang, sebelum kami pulang, saya sempat menanyakan tentang bapak-bapak yang saya lihat kepada Andi, Lia, dan Novi. Ternyata Andi dan Novi melihatnya, tapi mereka juga memilih diam. Sementara Lia tidak melihat, hanya bertanya-tanya. Tak lama, kami mulai perjalanan pulang dengan membawa tanda tanya besar. Kenapa durasi waktu turun kami lebih lama dibandingkan dengan durasi waktu saat kami mendaki? Dan siapa kakek di samping makam itu? Yang terpenting, kami semua selamat tiba di rumah masing-masing. Singkat cerita, berbulan-bulan kemudian saya mendengar berita jika ada pendaki merbabu yang dibuat berputar-putar saat turun gunung dari pos 2 menuju base camp Wekas. Lah, ini kan sama dengan masalahku, pikirku dalam hati. Dari informasi yang saya dapatkan berdasarkan penuturan warga lokal sana, konon pendaki tersebut menginjak atau melangkahi Oyot Mimang. Sedikit mengulas tentang Oyot Mimang, dalam bahasa Indonesia, Oyot artinya akar. Akar Mimang atau Oyot Mimang memiliki cerita yang cukup terkenal di Indonesia. Konon akar ini mampu membuat orang lupa segalanya, tak tahu arah, linglung, dan bahkan sampai membuat orang gila. Masyarakat Jawa percaya jika akar mimang memiliki kekuatan magis. Kekuatannya sangat luar biasa. Konon katanya ketika ada seseorang yang secara tidak sengaja melangkahi atau menginjak akar mimang, maka secara tiba-tiba orang itu akan linglung. Kalau dia melangkahinya di dalam hutan, gunung atau bukit, maka orang itu akan tersesat. Bahkan bisa jadi orang itu akan merasa tidak kunjung sampai ke tempat tujuan. Nah, kisah nyata mengenai akar mimang yang misterius pernah terjadi di Gunung Lawu. Ceritanya dulu sebelum tahun 1996, banyak pendaki yang memilih rute melalui jalur selatan. Mereka akhirnya tersesat dan linglung. Warga sekitar yang mendengar kabar tersebut curiga dengan adanya Oyot Mimang yang melintang di jalan setapak tersebut. Dengan kesepakatan bersama, warga menggali jalan di jalur tersebut dan akhirnya diketemukan akar mimang melintang yang terkubur di dalam tanah. Akhirnya warga mengambil dan menyimpan akar tersebut hingga kemudian dibeli oleh seorang kolektor. Sampai sekarang akar tersebut masih ada. Pelajaran yang bisa saya ambil dari pendakian kali ini adalah selain fisik, mental, dan ilmu adalah hal penting yang perlu kita persiapkan sebelum mendaki gunung, agar saat mendaki kita lebih siap menghadapi halangan, rintangan yang menghadang ketika naik dan turun gunung. Oke, jadi ceritanya sampai di sini dan ini udah tamat. Terima kasih udah ikut mendengarkan tweet yang saya bacakan ini. Terima kasih juga untuk kalian yang udah klik tombol subscribe dan share ya ke media sosial yang kalian punya. Jika bermanfaat, klik juga tombol like-nya ya. Sampai jumpa di cerita-cerita horor lainnya.